Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Dina Indriani dengan NIM 2006409, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Di pertemuan kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk belajar bareng. Sebelum kita mulai, pastiin kalau kalian udah nyiapin alat tulis, buku, dan aku saranin kalian untuk pakai earphone ya, supaya suaraku kedengeran jelas. Yuk, langsung aja kita mulai. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai. Bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500 juta orang. Teman-teman, berita yang tadi aku tampilin itu adalah contoh berita bencana alam. Kayak ada tsunami Banten yang diakibatkan karena aktivitas Gunung Krakatau, kemudian ada letusan Gunung Merapi, itu semua adalah contoh bencana alam geologi. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan geologi? Di sini aku bakal ngejelasin tentang arti geologi. Arti geologi menurut bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Kemudian, secara istilah, geologi adalah suatu bidang studi tentang bumi secara keseluruhan, asal-usulnya, strukturnya, komposisi, sejarah, dan sifat dari proses-proses yang telah memunculkan keadaan sampai saat ini. Kemudian, geologi menurut Noer Aziz tahun 2002, geologi adalah studi tentang bumi dan bumi sebagai seluruh kelompok studi, asal, struktur, komposisi, sejarah, termasuk perkembangan kehidupan dan proses alami yang sudah ada dan sedang berlangsung, yang membuat keadaan bumi seperti itu hari ini. Dikatakan geologi juga sebagai ilmu sejarah, di mana dalam ilmu geologi kita mempelajari batuan yang dapat menentukan atau kita dapat mengetahui usia bumi berdasarkan sejarah pembentukannya. Kemudian ada konsep-konsep dasar dalam ilmu geologi. Yang pertama, konsep uniformitarianisme, di mana konsep ini dikemukakan oleh James Hutton pada tahun 1785. Beliau dijuluki sebagai Bapak Geologi Modern. Konsep ini merupakan konsep di mana segala yang terjadi di permukaan bumi pada saat ini merupakan kejadian yang sama pada waktu yang lampau. Artinya, proses-proses ini terjadi di bumi pada masa lampau, termasuk hukum-hukum fisika, biologi, dan kimia. Teori ini lebih dikenal dengan sebutan the present is the key to the past. Yang kedua, ada hukum superposisi. Hukum superposisi dikemukakan oleh Nicolas Steno pada 1669, di mana hukum superposisi ini adalah satuan batuan yang berada jauh di bawah permukaan bumi, yang merupakan batuan yang lebih tua daripada satuan batuan yang dekat dengan permukaan bumi. Jadi semakin dalam batuan tersebut, maka semakin tua umur batuan tersebut. Dan semakin dekat batuan itu ke permukaan bumi, maka batuan tersebut semakin muda. Selanjutnya ada konsep keselarasan atau conformity dan konsep ketidakselarasan atau unconformity.
Keselarasan merupakan suatu konsep di mana hubungan antar perlapisan batuan di atas dengan bawah itu berkelanjutan, tidak terdapat selang waktu atau rumpang waktu pengendapan. Secara umum di lapangan ditunjukkan dengan kedudukan lapisan yang sama atau hampir sama. Ketidakselarasan merupakan hubungan antar lapisan batuan yang tidak berkelanjutan yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu pengendapan. Jadi, di ketidakselarasan ini, lapisan yang pertama berbeda proses dan jenis batuannya. Yang keempat, ada konsep transgresi dan regresi. Transgresi merupakan suatu kejadian di mana terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Hal ini disebabkan oleh transport sedimen lebih kecil dibandingkan tempat akomodasinya. Dan regresi merupakan kejadian di mana terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke lautan. Hal ini disebabkan oleh transport sedimen lebih besar dibanding tempat akomodasinya. Yang kelima, ada hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Hukum potong-memotong merupakan suatu hubungan kejadian di mana batuan yang satu akan diterobos oleh batuan lainnya. Di mana batuan yang menerobos merupakan batuan yang lebih muda umurnya dibandingkan dengan batuan yang diterobos. Contohnya, seperti struktur vein yang ada pada struktur geologi, di mana batuan asal akan diterobos oleh batuan lainnya, sehingga batuan itu saling memotong satu sama lain. Yang keenam, ada kontinuitas atau original continuity. Lapisan sedimen yang terendapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuity sampai batas cekungan sedimennya. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Pada dasarnya, hasil suatu pengendapan yakni bidang perlapisan akan menerus walaupun tidak kasat mata. Yang terakhir ada hukum faunal succession. Hukum ini menjelaskan bahwa fosil yang terbentuk di suatu lapisan tertentu akan berbeda dengan lapisan lainnya. Artinya, fosil yang ada di lapisan atas pasti berbeda dengan fosil yang berada di bawahnya. Dan semakin dalam fosil tersebut, maka semakin tua umur fosil tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dijelaskan mengenai konsep atau hukum dasar dalam geologi. Selanjutnya ada ruang lingkup geologi. Di sini ada litosfer, biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Akan dilanjutkan di slide berikutnya. Yang pertama ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi. Nah, di sini ada gambarnya ya. Bisa dilihat, bumi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam. Nah, litosfer ini menjadi tempat terjadinya proses geologi. Kemudian ada biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan proses biotik berlangsung. Bisa dilihat di gambar ini, ada hewan, misalnya ikan, mikroskopik organisme, terus ada vegetasi, tumbuhan, kemudian ada air, ada daratan, dan juga ada udara. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer ini punya manfaat tersendiri. Di sini ada lapisan troposfer.
tempat terjadinya cuaca dan iklim, stratosfer sebagai tempat terbangnya pesawat serta terdapat lapisan ozon, kemudian mesosfer yang berfungsi untuk membakar atau mengikis benda asing, kemudian ada termosfer yang memiliki lapisan ionosfer sebagai penyebaran gelombang radio, dan terakhir ada eksosfer yang memiliki kandungan gas rendah gaya gravitasi lemah. Yang terakhir ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi, seperti yang ada di lautan, yang ada di sungai, yang mengalir dari gunung, kemudian ke sungai dan ke laut. Itu disebutnya hidrosfer karena ada di permukaan bumi.